and we will go up, 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 up. With Jesus level up. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, dan beri kerendahan hati kepada kami semua yang mendengarkannya pagi ini Tuhan, agar kami dapat menerima firman pagi ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Tema kita pada eh, sebulan ini ya, itu adalah Exalting the Lowly. Dan di minggu ini kita membahas tentang God lifts the humble atau Allah meninggikan orang yang rendah hati. Ya, ketika saya merenungkan tema pada minggu ini ya, ya saya rasa kita semua pasti pernah mengalami yang namanya disakiti, difitnah, atau dijahatin oleh orang lain itu, atau mungkin bahkan eh, beberapa dari kita pernah mengalami, punya pengalaman air susu dibalas dengan air tuba gitu ya. Dan saya rasa sebagai orang yang hidup di dunia ini, kita, eee, kalau nggak satu, beberapa atau semua bahkan ya, yang saya sebutkan barusan itu pernah mengalami itu. Pada waktu kita mengalami semua hal yang terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi respon hidup kita? Apa yang menjadi respon hati kita ketika, tampaknya dunia ini nggak adil kepada kita? Mungkin, merasa hidup kita tidak pernah mujur atau bahkan merasa takdir hidup kita ini selalu dalam keadaan sulit. Ya, saya mau mengajak kita semua belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Lea. Ya, ini perjalanan hidup Lea. Bagaimana Lea menyikapi apa yang terjadi di dalam dirinya. Ya, fakta-fakta tentang Lea. Yang pertama kalau kita lihat bahwa Lea diciptakan tidak cantik. Ya, di Kejadian 29 ayat 17. Ya, waktu itu masih belum ada yang namanya oplas ya, operasi plastik seperti saat ini ya Bapak Ibu ya. Ya, Kejadian 29 ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, Lea dan Rahel ini satu pabrik ya Bapak Ibu ya. Satu mama, satu papa, tetapi kebetulan Rahel lebih cantik daripada Lea. Dan fakta yang kedua, Lea terjebak dalam satu tradisi. Di Kejadian 29 ayat 26, jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya." Jadi Laban ini tidak ngomong gitu ke Yakub kalau dia ini harus kawin dulu sama kakaknya, baru sama adiknya. Ya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya cerita ini ya. Intinya waktu itu pagi-pagi, bangun tidur pagi-pagi, Yakub baru tahu kalau yang tidur di sampingnya itu adalah Rahel, eh bukannya Rahel tetapi Lea. Dan Yakub langsung protes ke Laban. Dan Kejadian 29 ayat 26 ini, inilah jawab Laban ke Yakub. Ya, Lea berada di dalam satu tradisi di mana ia tidak bisa merubahnya. Ya, saya rasa mungkin kita semua yang perempuan ya di sini akan jengkel bila ada di posisi Lea ya Bapak Ibu ya. Nah, berapa banyak di antara kita ini jengkel juga dengan kehidupan ini karena kita mungkin jadi dipersulit atau seakan-akan kita ini korban dari ketentuan yang berlaku. Ya, kita berada di suatu kondisi yang kita nggak bisa melakukan apa-apa. Mungkin, di tempat kerja mungkin ada aturan yang bagaimana, atau di rumah yang aturannya bagaimana, atau dimanapun yang kita berada di suatu aturan yang membuat kita menjadi korban. Dan ini dialami oleh Lea. Dan fakta yang ketiga, Lea ini dimadu oleh Yakub. Kejadian 29 ayat 28, maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ketujuh hari pernikahannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Ya, saya membayangkan Lea saat itu ya, hari ini nikah sama Yakub, besoknya Yakub langsung protes ke bapaknya, ke Laban, terus
langsung membuat rencana untuk pernikahan berikutnya ya. Hanya 1 minggu, kemudian Rahel diserahkan ke Yakub. Bagaimana perasaan Lea saat itu ya? Kalau saya rasa kasihan banget gitu ya, Lea ini. Dan saya rasa kita semua kalau seandainya, di posisi Lea ya, pasti kita semua akan sedih dan pasti hati kita ya, ibu-ibu ya, pasti mendidih ya kalau seandainya jadi Lea gitu. Dan kalau seandainya Lea ada di zaman sekarang terus punya teman, bisa-bisa temennya ikut jengkel dan bilang, "Duh, Yakub, lu gak punya hati nurani banget sih," gitu. "Kok bisa perlakuanmu kayak gitu ke Lea? Jahat banget," gitu ya. Dan fakta yang keempat tentang Lea, Lea ini tidak dicintai oleh Yakub. Kejadian 33 ayat 2, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ya kalau kita baca di pasal sebelumnya ya, kita akan menemukan bahwa Yakub ini disuruh Tuhan untuk kembali ke tempat asalnya. Jadi dari Mesopotamia balik ke tempat asalnya gitu ya. Dan waktu dia mau kembali ke tempat asalnya, dia tahu bahwa dia akan bertemu kakaknya, Esau. Ya sebenarnya Esau ini kembarannya si Yakub ya, karena kebetulan, Esau lahir duluan, jadi Esau ini adalah kakak gitu, abang gitu. Ya, jadi waktu itu, waktu mau kembali ke tempat asalnya, Yakub teringat dengan kata-kata Esau. Ya kalau Esau akan membalas dendam dengan cara membunuh Yakub, karena Yakub mengambil hak kesulungan Esau dan menerima berkat dari Ishak ya. Kita bisa baca di Kejadian 27. Nah, karena Yakub teringat hal itu, waktu kembali ke asalnya, dia menempatkan budak-budaknya itu di depan supaya kalau ada penyerangan dari Esau, budak-budaknya duluan yang mati. Nah, kemudian setelah itu Lea dan anak-anaknya itu, 8 ya anaknya ya, di posisi setelah budak-budaknya. Sementara itu, Yakub dan Rahel, dia di belakang sendiri. Nah, ketika saya membayangkan kejadian ini, ya kasihan sekali gitu hidupnya Lea ini. Dinomor sekiankan, disepelekan, dan ada di dalam tradisi yang dia mungkin aja nggak mau gitu ya. Dan kira-kira kalau, kita berada di posisi Lea, apa yang akan kita lakukan? Ya kalau saya ya pasti ngomel-ngomel ya, jengkel, marah gitu, sakit hati. Nah, kalau, saya bisa, eee, ya ngomel-ngomel lah intinya ya. Dan fakta tentang Lea ini tidak cantik, dia terjebak dalam suatu tradisi di madu dan tidak dicintai oleh Yakub ya. Bahkan bisa jadi adik dan ayahnya pun tidak menghargai dia gitu. Ya, saya nggak tahu ya, kita ini berada di posisi yang bagaimana dan kondisi kita saat ini itu bagaimana. Apa yang menjadi pergumulan dan beban hidup kita, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi mari kita belajar untuk tidak menilai hidup kita pada satu situasi saja dan hal yang harus kita tahu dan sadar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, mungkin saat ini kita merasanya seperti celaka. Mungkin rasanya kita ini sudah jatuh, tertimpa tangga, ketabrak truk lagi gitu ya. Dan mungkin rasanya sudah habis hidup kita. Sudah tidak ada lagi masa depan. Kita seakan-akan merasa udah kayaknya nggak ada lagi nih masa depan ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, meski mungkin kita saat ini sedang berada di lembah kekelaman, ya tapi kita harus memiliki iman bahwa semua hal itu terjadi di hidup kita karena Tuhan mau mengantarkan kita ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, kita mau belajar lagi dari kehidupan Lea ya. Di Kejadian 49 ayat 29, kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron orang Het itu." Dan di ayat 31, disitulah
dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak bersama Ribka istrinya, dan di ayat yang ke-32, dan di situ juga kukuburkan Lea, ladang dengan gua yang di sana telah dibeli dari orang Het ya. Pada waktu Yakub, Lea dan Rahel ya menuju ke tempat Yakub berasal ya, di perjalanan di Betlehem, Rahel meninggal. Dan waktu Rahel ini meninggal, Yakub menguburkannya di Betlehem. Dan setelah itu kita tahu ya bahwa Yakub kemudian begitu mengasihi Lea, sampai-sampai kalau kita baca di ayat ini ada kalimat, disitulah juga kuburkan Lea. Ya, di area kuburan yang sama dengan Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, dan ketika Yakub meninggal, dia dikuburkan di sebelah kuburan Lea. Ya, jadi Bapak Ibu, pada akhirnya jalan kehidupan Yakub dan Lea ini begitu harmonis. Ya, sampai Yakub ini mau dikuburkan di samping kuburannya Lea. Kenapa bisa begini? Ya bisa jadi ketika Lea diperlakukan tidak adil, dinomor sekiankan oleh Yakub, tetapi respon Lea tetap benar ya. Misalkan respon Lea waktu itu cemberut, penuh dengan kepahitan, ngomel-ngomel dan tidak mengampuni Yakub dan kemudian balas dendam gitu. Saya yakin ketika Rahel meninggal, Yakub tetap tidak mencintai Lea. Ya, tidak mengasihi Lea, bahkan bisa jadi mencari pengganti Rahel gitu. Dan kalau kita baca ya di Matius pasal yang pertama, kita tahu bahwa Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Nah, Yehuda ini adalah salah satu anaknya Lea. Jadi bukan anaknya Yakub dan Rahel, tetapi Lea. Ya, di sini Lea melihat bahwa keturunannya adalah raja-raja besar gitu ya. Dan kalau kita baca baca juga di kitab Wahyu ya, nama anak-anaknya Lea ini dicantumkan oleh Tuhan di pintu gerbang surga ya. Pintunya ada 12 gitu ya, dan kalau nggak salah 8 ya dari anaknya Lea itu eee, namanya di situ itu. Dan kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, apakah Lea ini akan menyesal kalau tahu ya, menyesal menikah dengan Yakub kalau tahu nanti keturunannya akan sangat luar biasa gitu ya, dan sangat sampai ke Mesias gitu, sampai ke Tuhan Yesus gitu. Apakah dia akan menyesal menikah dengan Yakub? Ya saya rasa tidak ya, walaupun dia pernah diperlakukan tidak adil dan tidak baik, tetapi respon Lea tetap benar. Jadi sekalipun hidup tampaknya tidak adil, jangan putus asa. Ya, mari kita ambil keputusan yuk, tetap hidup benar, supaya keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Oh iya, saya juga teringat satu hal, ya sebelum Lea menikah dengan Yakub, Lea dan keluarganya ini adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tetapi setelah menerima, menikah dengan Yakub ya, Lea menjadi percaya. Percaya kepada Tuhan dari cerita yang diceritakan oleh Yakub. Jadi akhirnya Lea memiliki konsep yang benar tentang Allah. Dia tahu bahwa Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah pasti menjawab. Ya, jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari hidupnya Lea? Yang pertama, kerendahan hati, menyatakan ketergantungan kepada Tuhan. Ya, Lea tahu bahwa Tuhan yang bisa melihat luka-lukanya yang terdalam. Bisa kita lihat ya dari arti nama dari penamaan anak-anaknya Lea ini, ya ada Ruben, Allah memperhatikan, Simeon, Allah mendengar, ada Yehuda, aku mau bersyukur, ada Asher, aku bahagia, ada Isakar, Allah telah memberi upah ya. Ada 8 di sini, tapi ya itu yang saya sebutkan ya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Lea menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dari penamaan nama-nama anaknya ini. Dan Lea tidak bersandar kepada kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Allah di tengah luka batinnya. Dan Amsal 3 ayat 5 ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Lea melakukan sekali apa yang ditulis di Amsal 3 ayat 5 ini ya Bapak Ibu ya.
Dan yang kedua, pelajaran dalam hidup Lea, ya, yang bisa kita ambil ya, kerendahan hati meneladani Kristus dalam melayani dengan tulus. Ya, Lea tidak merasa diri untuk, menjadi seperti apa, tidak memaksakan diri ya, untuk menjadi seperti Rahel atau merebut kasih Yakub dengan tipu daya, tapi dia tetap menjalankan perannya sebagai istri dan juga sebagai ibu juga ya dengan setia. Sikap Lea ini, mencerminkan kerendahan hati ya, dan dalam situasi yang sulit ya, Lea tetap menjalankan perannya dengan kasih dan tanpa mengeluh atau mencuri perhatian, tetapi justru menunjukkan kekuatan melalui kesetiaan dan kelembutan hatinya. Dan ini sejalan ya dengan ajaran Kristus ya, di Filipi 2 ayat 8 sampai 9, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Ya, dan yang ketiga, kerendahan hati membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi generasi. Ya, Lea nggak pernah tahu ya bahwa dari rahimnya akan lahir raja-raja dan juga sang Mesias. Tetapi Tuhan melihat kerendahan hatinya dan meninggikan dia dalam sejarah penebusan. Bahkan namanya diabadikan dalam garis keturunan Yesus dan di gerbang kota Yerusalem baru ya. Dan di 1 Korintus 1 ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, yuk kita jangan putus asa, yuk tetap rendah hati, dan mungkin hari ini kita sedang berada di titik terendah hidup kita, tetapi dan juga mungkin kita ini eh, bisa jadi ada yang pernah mengalami seperti Lea atau yang mungkin tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dicintai, atau bahkan berada di situasi yang tidak pernah kita pilih gitu. Tetapi dari, perjalanan hidupnya Lea, kita bisa mengambil keputusan untuk, "Yuk tidak kepahitan yuk, yuk jangan sampai kepahitan ini menguasai hati kita yuk, dan apapun yang terjadi, yuk tetap hidup dalam kebenaran dan tetap andalkan Tuhan, terus andalkan Tuhan dan Tuhan Yesus, eee, tidak hanya memahami penderitaan kita, tapi juga siap meninggikan kita tepat pada waktunya." Dan percayalah juga ya Bapak Ibu ya, dan, saat ini mungkin kita berada di lembah kekelaman, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk berjalan menuju padang rumput yang berumput hijau dan air yang tenang ya. Tetaplah rendah hati karena firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Biarlah kehidupan kita ini seperti kehidupan Lea ya, meskipun awalnya kelam, penuh luka, akhirnya justru menjadi saluran berkat yang besar bagi generasi dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, yang akan kita sharingkan di breakout room kita masing-masing adalah yang pertama, pernahkah Anda mengalami seperti apa yang dialami Lea atau mungkin hal yang serupa ya, misal tidak diperhitungkan, tidak dicintai, atau berada dalam situasi yang tidak kita pilih? Dan yang kedua, bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Apakah menyatakan ketergantungan pada Tuhan atau memakai kekuatan sendiri? Ya, mari kita berdoa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan firman pagi ini ya Tuhan Yesus. Sempurnakan firman pagi ini Tuhan, dan biar Roh Kudus memberi kami pencerahan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sharing di breakout room masing-masing.